channel YouTube Mas dan Ember. Inilah 10 wanita yang menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bayi, beliau tidak hanya menyusu kepada ibundanya sendiri, yaitu Aminah, tetapi ada beberapa wanita yang pernah menyusuinya. Yang paling populer di kalangan umat Islam, wanita yang pernah menjadi ibu susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Halimah As-Sa'diyah. Selain itu, sejarah mencatat bahwa Suwaibah juga merupakan wanita yang juga pernah menjadi ibu susuan Rasulullah. Berdasarkan keterangan lain, selain Halimah dan Suwaibah, ada beberapa wanita yang juga pernah menjadi ibu susuan bagi manusia mulia ini, yang kelak menjadi Rasul akhir zaman. Syekh Al-Burhan, dalam kitab Syarh Allah, Al-Mawahib Al-Laduniyah, Azharqani menjelaskan ada 10 wanita yang menjadi ibu susuan atau yang pernah menyusui Muhammad. Adapun nama-nama wanita yang pernah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Aminah binti Wahab. Aminah merupakan ibu kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau menyusui Nabi tidak berlangsung lama. Terjadi perbedaan pandangan di kalangan sejarawan tentang lamanya Aminah menyusui putranya ini. Ada yang berpendapat bahwa beliau menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 9 hari. Pandangan lain mengemukakan selama 7 hari. Dan ada pula yang mengatakan hanya selama 3 hari, meskipun terjadi perbedaan pendapat. Namun mereka sepakat bahwa Aminah menyusui Nabi hanya dalam durasi waktu yang sangat singkat. Kedua, Suwaibah. Wanita kedua setelah Aminah yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Suwaibah. Suwaibah merupakan ibu susuan pertama. Dia adalah budak Abu Lahab yang nantinya dimerdekakan. Ibnu Jauzi mengatakan dalam buku Al-Wafa, kesempurnaan pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterbitkan pustaka Al-Kautsar. Abdul Muthalib memiliki putra Hamzah dan Abdullah memiliki putra Rasulullah. Suwaibah menyusui kedua putra itu dan anaknya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah diminta menikahi putri dari Hamzah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal kunikahi, karena ia adalah putri dari saudaraku, sebab aku dan bapaknya telah disusui oleh Suwaibah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Halimah As-Sa'diyah. Nama beliau adalah Halimah binti Abi Zuhaib dari kabilah Bani Sa'd. Mulanya Halimah enggan untuk mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disusui karena anak yatim. Namun setelah membawa Rasulullah, Halimah justru menemukan banyak keberkahan. Halimah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sempurna 2 tahun. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama Halimah hingga usia 4 tahun. Hal ini karena ketika sudah sempurna masa menyusui, Halimah meminta kepada Sayyidah Aminah agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersamanya karena melihat keberkahan yang diperoleh selama menyusuinya. Halimah mengatakan, "Seandainya Anda mengizinkan ia tetap bersama kami hingga fisiknya besar dan kuat, karena kami khawatir ia terkena penyakit di Makkah." Halimah baru mengembalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya setelah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 4 tahun. Keempat, perempuan Bani Sa'd. Di samping Halimah, ada perempuan dari Bani Sa'd yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan tersebut adalah perempuan yang juga menyusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Hamzah disusui di suatu kaum dari Bani Sa'd. Kemudian ibu susuan Hamzah pernah menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat masih berada pada perawatan Halimah. Kelima, Ummu Aiman. Ummu Aiman bernama asli Barakah binti Salabah Al-Habasyiyah. Awalnya, ia adalah budak dari Sayyid Abdullah yang kemudian diwaris oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga di kemudian hari dimerdekakan.
Ummu Aiman adalah istri Zaid bin Haritsah dan ibu dari Usamah bin Zaid. Menurut penuturan Imam Al-Qurtubi, ia pernah menyusui Nabi SAW. Namun pendapat masyhur mengatakan bahwa ia adalah pengasuh Nabi dan tidak pernah menyusuinya. 6-8 perempuan Bani Sulam. Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Istiebe menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah disusui oleh 3 perawan dari Bani Sulaim. Ketika mereka bertemu Nabi, mereka mengeluarkan puting susunya, kemudian memasukkan ke mulut Nabi. Seketika air susu mengalir deras. 9. Ummu Farwaha. Nama wanita ini tidak begitu banyak buku sejarah mencatat perihal dirinya pernah menjadi ibu susuan Nabi. Fadhal Al-Quran, karangan Imam Al-Mustakfiri, mencatat bahwa Ummu Farwah pernah menjadi ibu susuan Rasulullah. 10. Kahaulah binti Mundezet Siral A.N. Syariah. Berdasarkan keterangan Imam Ibnu Amin, Khola binti Munzir merupakan salah satu wanita yang pernah menyusui Rasulullah SAW. Hanya saja ada yang menilai keterangannya ini kurang tepat sebab sebenarnya beliau menyusui putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim, bukan menyusui Nabi. Selain itu, ulama masih berbeda pendapat tentang persusuan Ummu Aiman dan Khawlah. Sementara 3 perawan Bani Sulaim, mereka menyusui secara kebetulan karena bertemu Nabi SAW. Sedang Sayyidah Aminah menyusui, menunggu kedatangan perempuan kampung untuk diamanahi menyusui Nabi. Demikian kisah singkat 10 perempuan yang pernah menyusui Nabi SAW. Hanya saja, mengapa yang demikian populer hanya Suwaibah dan Halimah? Menurut Imam Az-Zarqani, hal ini karena mereka berdua yang diamanahi secara resmi untuk menyusui Nabi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, comment, dan share.